Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang pendirian transaksi saham dan dividen. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya Sarah Dispianti Rabani. Lalu ada Muhammad Ardiansa, Muhammad Rijal, Puadiana Palsana Gita, Fatir Rahmi Putri Triana, dan Latifah Nur Aulia. Saya akan menjelaskan pembahasan definisi perseroan. Perseroan adalah badan usaha berbadan hukum yang modalnya terbagi dalam saham-saham, di mana pemegang sahamnya bertanggung jawab sebatas nilai saham yang dimiliki. Perseroan dikelola oleh direksi dan diawasi oleh dewan komisaris dan dengan tujuan utama memperoleh keuntungan dan mengembangkan usaha. Dan yang selanjutnya, menurut para ahli tentang perseroan. Yang pertama, Munir Faudi. PT adalah badan hukum berbasis perjanjian dengan modal terbagi dalam saham dan tanggung jawab pemegang saham, terbatas pada nilai sahamnya. Yang kedua, Purwo Sujipto. PT adalah badan hukum dengan modal tertentu yang terbagi dalam saham dan pemegang saham tidak bertanggung jawab pribadi atas perikatan perseroan. Yang ketiga, Dewi Pramono. PT adalah badan hukum dengan modal saham di mana pemilik bertanggung jawab sebatas nilai saham yang dimiliki. Dan yang keempat atau yang terakhir, Abdul Qadir Muhammad. PT didirikan dengan akta notaris, memiliki modal terbagi dalam saham dan tanggung jawab pemegang saham terbatas pada nominal sahamnya. Baik, selanjutnya saya Fadiana Palsa akan melanjutkan tentang sifat perseroan. 1. Berbadan hukum. Perseroan memiliki status badan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Kedua, modal berupa saham. Modal diperoleh dari investor yang membeli saham dan atau obligasi. Ketiga, profit oriented, berfokus pada keuntungan sebagai tujuan utama. Keempat, dipimpin oleh direksi. Direksi dipilih oleh pemegang saham untuk menjalankan perusahaan. Kelima, sistem dividen. Keuntungan dibagikan kepada pemegang saham sesuai jumlah saham yang dimiliki. Dan yang keenam, pegawai sebagai karyawan swasta. Karyawan memiliki hak sesuai aturan perusahaan dan perundang-undangan. Saya akan menjelaskan dasar hukum perseroan. Pasca UU Cipta Kerja muncul perseroan perseorangan bagi pelaku UMK, memungkinkan pendirian PT hanya oleh satu orang pemegang saham. Perubahan ini memperluas konsep PT yang sebelumnya berbasis asosiasi modal. Konsep serupa telah ada dalam UU PT serta aturan BUMN dan BUMD, di mana saham bisa dimiliki satu pihak seperti negara. Saya Fatir Rahmi akan menjelaskan metode penerbitan saham. Yang pertama, initial public offering atau perusahaan menawarkan saham ke publik untuk pertama kali di bursa efek. Yang kedua, right issue atau pemegang saham lama mendapat hak membeli saham baru sebelum ditawarkan ke publik. Yang ketiga, private placement atau penjualan saham secara terbatas ke investor tertentu tanpa melalui bursa. Yang keempat, stock split, pemecahan saham menjadi unit lebih kecil agar lebih terjangkau. Yang kelima, buyback saham atau perusahaan membeli kembali sahamnya untuk mengurangi jumlah saham beredar atau meningkatkan harga saham. Akuntansi untuk dividen. Dividen kas adalah pembagian laba tunai kepada pemegang saham. Pembayaran dividen memerlukan saldo dan laba kas yang cukup serta persetujuan dewan direksi. 3 tanggal penting. 1. Tanggal pengumuman direksi mengesahkan dividen. Yang kedua, tanggal pencatatan menentukan pemegang saham yang berhak. Dan yang ketiga, tanggal pembayaran dividen dibayarkan. Pemecah saham atau stock split. Stock split pembagi saham menjadi unit lebih kecil untuk meningkatkan likuiditas dan menarik investor. Harus mendapatkan persetujuan RUPS dengan rasio tertentu, misal 2:1, harga saham per lembar turun. Tetapi nilai total kepemilikan tetap diatur dalam POJK nomor 15, POJK nomor 04/2022. Ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham adalah hak pemegang saham atas aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Ekuitas mencerminkan nilai buku dan kesehatan keuangan perusahaan, serta dilaporkan dalam neraca dan laporan perubahan ekuitas. Lalu ada pelaporan saldo laba. Perubahan saldo laba dapat dilaporkan melalui 1. Laporan saldo laba terpisah,
2. Kombinasi laporan laba rugi dan saldo laba. Ketiga, laporan ekuitas pemegang saham. Lalu ada pembatasan saldo laba. 1. Hukum. Ditentukan oleh regulasi untuk melindungi modal. Kedua, kontrak. Pembatasan dari perjanjian seperti pinjaman bank. Ketiga, sukarela. Keputusan direksi untuk kepentingan bisnis. Lalu ada fungsi ekuitas pemegang saham. 1. Mengukur nilai perusahaan atau nilai buku per saham. 2. Meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata investor dan kreditur. Ketiga, sebagai sumber dana untuk operasional dan investasi. Keempat, memberikan hak kepada pemegang saham seperti RUPS dan dividen. Kelima, mengukur kinerja manajemen melalui rasio return on equity atau ROE. Transaksi saham treasury. Saham treasury adalah saham yang dibeli kembali oleh perusahaan untuk sementara waktu dengan tujuan seperti menaikkan harga saham, dijual kembali ke karyawan, dibagikan sebagai dividen, atau ditukar dengan surat berharga lain. Ketentuan akuisisi saham treasury di Indonesia. 1. Disetujui oleh RUPS. 2. Tidak melebihi 10% dari ekuitas. Ketiga, hanya dapat dipegang selama 3 tahun. Keempat, harga beli lebih rendah dari transaksi sebelumnya. Lalu ada metode akuntansi atau metode cost. 1. Perolehan saham treasury. Saham treasury didebit sebesar harga perolehan. 2. Penjualan kembali. Jika harga lebih tinggi, maka selisih dikreditkan ke modal di store. Lalu, jika lebih rendah, maka selisih dikurangkan dari modal di store atau laba ditahan. Poin selanjutnya yaitu ada pemecah saham. Definisi yaitu pemecahan saham adalah pengurangan nilai pari per saham dengan menerbitkan tambahan saham secara proporsional tanpa mengubah total nilai nominal saham yang beredar. Tujuannya menurunkan harga pasar per saham agar lebih terjangkau bagi investor dan serta memperluas jumlah dan jenis pemegang saham. Analisis dan interpretasi keuangan laba per saham. Laba per saham mengukur laba bersih yang diperoleh per lembar saham biasa yang beredar dalam suatu periode. EPS digunakan untuk menilai probabilitas perusahaan secara lebih akurat dibandingkan laba bersih saja. Dengan rumus, EPS sama dengan laba neto dikurangi dividen saham per preferen dibagi jumlah rata dikurangi rata saham yang beredar. Seperti di tabel, tahun 2016 laba neto sejumlah 350 juta, di dividen preferen sejumlah 20 juta, dengan rata-rata saham beredar 75 juta. Maka perhitungannya, EPS sama dengan 350 juta dikurangi 20 juta per 75.000. Sama dengan 4.400. Kesimpulannya, EPS PT Sukaryanta meningkat dari 3.600 pada tahun 2015 menjadi 4.400 pada tahun 2016, menunjukkan peningkatan probabilitas per lembar saham biasa. Kesimpulannya, makalah ini membahas pendirian perseroan, transaksi saham dan dividen. Perseroan terbatas atau PT memiliki modal berupa saham dengan pemegang saham bertanggung jawab sesuai kepemilikan mereka. Dividen dapat merupakan tunai atau saham dan ditentukan dalam RUPS. Penerbitan saham dilakukan melalui IPO, right issue atau private placement. Sementara pemecahan saham bertujuan meningkatkan likuiditas. Saham tersebut adalah saham yang dibeli kembali oleh perusahaan untuk berbagai tujuan. Pemahaman ini penting bagi mahasiswa ekonomi dan bisnis dalam memahami akuntansi keuangan perusahaan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.